Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suara, Waalaikumsalam. oke, suara saya terdengar ya? Oke, Dengar, selamat pagi semuanya. Sebelumnya, mohon maaf, kuliahnya online. Eh, Nanti saya mulai lebih awal supaya kalian punya waktu untuk bisa siap-siap berangkat ke kampus ya, karena kuliah Bu Rismanya offline ya. Jadi supaya tidak ada alasan kalian terlambat gara-gara kuliah sebelumnya online gitu ya. Jadi saya nanti akan selesai lebih awal. Jadi kalian punya waktu yang cukup untuk ke kampus gitu. Oke, ini masih banyak sebetulnya yang belum masuk ya, baru setengahnya kelas B malah baru beberapa. Oke, saya sambil jalan aja ya. Jadi pagi ini saya akan melanjutkan sedikit materi terkait dengan analisis frekuensi yang kemarin belum sempat saya bahas. Terakhir kan saya bahas tentang eh, uji C kuadrat ya kalau tidak salah. C kuadrat sudah dibahas belum ya? Sudah dibahas belum C kuadrat? Ada yang masih ingat materinya kemarin terakhir sampai mana? Sampai sini? Atau sampai sini? Atau sampai sini? Atau sampai sini? Ada yang masih ingat nggak? Soalnya saya ngajar beberapa kelas, khawatirnya saya capaiannya berbeda dari kelas ini dengan kelas sebelumnya gitu. Jadi tolong dibantu yang belum supaya tidak terlewat gitu. Ini udah belum ya yang analisis frekuensi ini? Halo, tidak ada yang menjawab. Halo, Yang distribusi sudah Ibu. sudah. Oke. Berarti ini sudah ya. Sampai mana? Sampai sini sudah belum? C kuadrat. Pengujian. Saya ulang aja ya, karena tidak ada yang menjawab baru tadi satu. Oke, saya lanjutkan ke pengujian. Jadi nanti setelah kalian menghitung distribusinya, rekapannya kurang lebih seperti ini. Jadi ini berdasarkan hasil distribusi gombal, normal, log normal, dan log persen. Ya kalau dilihat nilainya hampir sama ya, hampir hampir beda-beda sedikit gitu ya. Tapi kita tetap tidak bisa menentukan jenis distribusi yang akan kita gunakan untuk tahap berikutnya itu tanpa pertimbangan ilmiah gitu. Artinya kita harus melakukan pengujian untuk menentukan dari keempat distribusi ini mana yang akan kita gunakan untuk analisis berikutnya. Seperti itu. Nah, pengujiannya ada dua, yaitu ada C kuadrat dan ada Smirnov ya. Nah, yang C kuadrat ini tahapannya kemarin sudah dijelaskan. Kita dengan data hujan yang kita miliki yang 11 tahun ini, kita urutkan dari yang terbesar ke sampai yang terkecil. Kemudian kita hitung, kita cari nilai-nilai untuk parameter yang diperlukan untuk C kuadrat. Pertama, kita harus menentukan kelas distribusinya dulu. Nah, kelas distribusi di sini ini adalah jumlah eh, nilai K. Nilai K itu sama dengan 1 ditambah
3,3 log N. Nah, N-nya di sini adalah jumlah data. Jadi ini adalah 1, ini adalah 1 ditambah 3,3 log 11 gitu. Ya, diperoleh 4,33 misalnya. Nah, ini itu kalau kita bulatkan itu menjadi 5 kelas. Kemudian nilai parameter ini selalu kita ambil 2 ya. Kemudian derajat kebebasan ini adalah nilai K, jumlah kelas distribusi dikurangi parameter plus 1. Berarti ini itu DK-nya sama dengan K-nya tadi berapa? 5, 5 dikurangi P-nya 2 plus 1. Itu ya. Jadi sama dengan 2 gitu. Jadi derajat kebebasannya 2. Nah, derajat kebebasan ini kita gunakan untuk mencari C kuadrat kritis. C kuadrat kritisnya di sini derajat kebebasannya 2. Kemudian nilai X kuadrat, ini adalah nilai alfa. Alfa di sini adalah tingkat kepercayaan. Ini biasanya kita asumsikan 5% atau sama dengan 0,05 gitu. Nah, dengan DK2 dan alfanya 0,05, maka diperoleh C kritisnya adalah 5,991 gitu. Seperti itu. Berikutnya kita menghitung untuk setiap distribusinya. Kita menguji setiap distribusi. Jadi yang tadi kita hitung itu untuk untuk menghitung parameter C kritisnya. Nah, sekarang untuk setiap distribusinya, jadi nanti dibandingkan antara C terhitung dengan C kritis ya gitu. Nah, jadi untuk menghitung tiap distribusinya, pertama tadi jumlah kelasnya kita tadi, tadi ada yang terlewat, kelas distribusi. Kelas distribusinya tadi kita bagi menjadi 5 kelas. Ini adalah batasannya. Jadi 5 kelas itu berarti 100% dibagi dengan 5, berarti intervalnya adalah 20. Berarti persentasenya batas atasnya itu adalah 5%, 20%, 40%, 60%, 80 dan 80%. Nah, kemarin kita tahu bahwa P itu probabilitas itu sama dengan 1 per periode ulang. T di sini adalah periode ulang, maka T-nya itu sama dengan satu per P. Berarti kalau P-nya 20%, berarti 1 per 20% itu berarti berapa? 0,2 gitu ya. Betul? Betul? Ya. Ini sama dengan 5, maka ini 20% ini sama dengan periode ulang 5 tahun gitu. Nah, yang 40% juga sama ya, kita cari nilai periode ulangnya. Nah, ini kita perlukan untuk menghitung di sini ya, untuk menghitung di masing-masing distribusi tadi. Tadi kelasnya berarti ada kelas 5, 2,5, 1,667 dan 1,25. Nah, berarti ini kita harus menentukan untuk periode ulang 5 tahun ini ujian rancangannya berapa. Tuh. Sama seperti yang di tahapan sebelumnya di analisis frekuensi. Itu ya untuk yang sudah dilakukan minggu kemarin. Berarti untuk gumbal kita perlu nilai kita mau mencari nilai K. K kemarin rumusnya apa? K sama dengan YT min YN per SN gitu bukan? Begitu bukan? Oke, tidak ada yang menjawab. Tolong ya saya dijawab gitu yang menyimak. Ini dari 37 yang hadir. Tolong ada satu yang menjawab ya, saya biar tidak terlihat saya sendirian gitu. Ya. Oke. Oke, boleh nyalakan kameranya dulu untuk memastikan bahwa kalian masih bangun
kalian sudah bangun dan ada. Ya. Oke, coba Bisma. Bisma, rumus K itu seperti apa sih, Bisma? Masih ingat rumus K untuk yang gumbal? Betul nggak rumusnya ini? Raffi, nggak bertanya lagi yang mana, Bu? Yang ini ya. Ini kan distribusi gumbal. Ya, di distribusi gumbal kan kita ada nyari K tuh. K tuh rumusnya YT min YN per SN ya. Tinggal jawab iya, Bu, gitu ya. Tinggal jawab gitu doang. Kalau tidak tahu lupa lagi, Bu, gitu. Minimal saya direspon ya, jadi saya tidak sendiri, nggak ngomong sendiri kayak orang aneh gitu ngomong sendiri. Oke, siap? Ya Bu. Baik, Bu. Siap, Hmm. Bu. Oke, nah, saya lanjut ya. Jadi nilai K YT min YN per SN. Karena XT ini kan kita tadi sudah kita lihat XT itu sama dengan X rata-rata ditambah K kali standar deviasi gitu ya. Nah, berarti K-nya kita harus hitung dulu dengan rumus ini. YT-nya itu kemarin dari berdasarkan tabel di tabel kumbel ya, berdasarkan dari periode ulang dan berdasarkan dari nilai periode ulangnya. Periode yang 5 tahun itu YT-nya 1,4 sorry salah. YT-nya ini dari rumus ini. YT-nya dari min ln kali T min 1 per T. Ya, kita masukkan T-nya 5 gitu. T-nya 5 tahun. Kemudian nanti diperoleh nilai YT-nya 1,499. Kemudian berikutnya nilai YN dan SN ini dipengaruhinya oleh banyaknya data dari tabel ya, dari tabel distribusi gumbel. Untuk jumlah data 11, SN-nya adalah sekian, YN-nya adalah sekian gitu. Nah, berikutnya kita hitung nilai XT-nya, nilai K-nya. Kita tinggal masukkan ke rumus ini dan nanti kita masukkan ke persamaan hujan rancangan seperti itu. Ya. Nah, kemudian kita dapat nih untuk 5 tahun 108, 2,5 nih 96 dan seterusnya. Ini intervalnya kita tadi kan dibagi menjadi 5 kelas ya. Kelas 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini adalah batasnya. Tuh ya. Yang pertama ini adalah kelas yang pertama ini adalah 108,403 sampai dengan ini yang 150 ini ada asumsi saya. Ini sebenarnya ini adalah nilai yang lebih besar dari 108,403 gitu. Ya, pokoknya nilainya ini lebih besar dari 108,403 yang kelas 1. Yang kelas 2 ini antara 96, sekian sampai 108,403. Jadi interval antara ini dengan ini, interval ini dengan ini, kemudian interval ini dengan ini gitu ya. Yang terakhir ini adalah yang lebih kecil dari 80,119 gitu. Sampai sini paham? Paham sampai sini? Paham nggak? Paham ya Bu. Paham. Oke, berikutnya adalah kita mencari berapa jumlah datanya. EF ini adalah jumlah data teoritis ya, yang EF ini. Jadi EF ini adalah jumlah data kita dibagi dengan jumlah kelas. Berarti kelas 1 karena jumlah datanya 11, kita bagi ke 5 kelas, maka masing-masing kelas jumlah datanya secara teoritisnya adalah 2,2 data. 11 dibagi 5 gitu.
Nah, berikutnya OF. OF ini adalah jumlah data berdasarkan data yang kita gunakan ya, berdasarkan data hujan kita. Nah, interval yang kelas 1 yang lebih besar dari 108,403 itu ada berapa banyak data. Nah, kita lihat di datanya yang lebih besar dari 108,4 tadi 108,4 berapa? 108,403. 108,403 yang lebih besar dari itu ada berapa data di sini? Dilihat di sini. Berapa? 100 lebih besar dari 108,403. Ada berapa data? Dua ya. Ini dan ini ya, dua data. Berarti kita OF-nya kita isi 2. Nanti antara 96,547 dengan sampai dengan 108, lebih besar dari 96,547 sampai itu 96,547. Nah, berarti ini 96 sini ya. 1 2 3. Ada 3 ya. 1 2 3 karena 96,547 kan. Jadi ada 3 data. Seperti itu. Nah, berikutnya nanti tinggal lakukan hal yang sama gitu untuk antara 88 sampai 96,47 ada berapa data gitu. Tinggal dicari lihat di data hujan kita. Nah, ini ditotalkan itu harus sama dengan 11 ya. Ini totalnya harus 11 karena jumlah data kita adalah 11. Nah, kemudian hitung OF min EF. OF ini tadi 2 min 2,2 dapat min 0,2 dan seterusnya. Dan kolom berikutnya adalah OF min EF dikuadratkan per EF. Nah, dapat 0,018, 0,291 dan seterusnya. Nah, C kuadrat terhitungnya itu adalah jumlah ini. Ini dijumlahkan. Ini adalah nilai C kuadrat terhitung. Diperoleh C kuadrat terhitungnya itu 0,364 atau kita bulatkan jadi 0,4. Kita bandingkan dengan C kuadrat kritis yang tadi di tabel ya. Itu dapat 5,991 sehingga kita bisa simpulkan bahwa distribusi Gumbel ini memenuhi gitu. Memenuhi syarat untuk sebagai memenuhi syarat distribusi Gumbel data kita. Oke, paham sampai sini? Kamu. Paham. Oke, makasih. Nah, sekarang kita lanjut nanti kalian silakan dibuat untuk normal, log normal, dan log persen 3-nya ya. Caranya sama, yang membedakan hanya mencari nilai XT-nya saja. Mencari nilai XT-nya sama dengan yang di awal ya, yang kita bahas di atas tadi yang ini. Yang ini. Caranya sama persis gitu. Cuma periode ulangnya kan berbeda ya. Kemarin kan kalian nyarinya 5, 10, 25 gitu ya. Nah, ini yang dicari adalah yang ini. Ya, berikutnya adalah uji Smirnov. Uji Smirnov Kolmogorov ini ada sama ini apa namanya? Pengujian yang kedua. Caranya ini bisa dibilang lebih rumit atau lebih sederhana ya tergantung kita melihatnya ya. Kalau kalian lebih mudah yang C kuadrat ya berarti C kuadrat lebih mudah gitu. Tapi kalau ini lebih merasa lebih mudah ya berarti ini lebih mudah gitu. Nah, pertama caranya adalah kita kita urutkan data dari besar ke kecil, kemudian menentukan peluang empiris dengan menggunakan rumus Weibull. Ini adalah rumusnya, PX sama dengan I per N plus 1 dengan N jumlah data dan I adalah nomor urut data. Kemudian menentukan peluang teoritis masing-masing data yang diurutkan. Diurutkan tersebut nanti menjadi P aksen. Kemudian berdasarkan persamaan distribusi probabilitas yang dipilih. Kemudian menghitung selisih delta PI antara peluang empiris dan teoritis untuk setiap urutan data. Dan menentukan delta P kritisnya.
ya. Delta P kritisnya ini kita lihat dari tabel ini, tabel uji Smirnov. Ini berdasarkan jumlah data. Jadi kalau misalnya jumlah data kita ada 11, berarti di antara 10 dengan 15. Nah, alfanya sama dengan yang C kuadrat, itu alfanya adalah 0,0, kita ambil 0,05. Jadi nanti C kritisnya, P kritisnya, delta P kritisnya ada di sini, ada di antara ini gitu. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Pertama tadi katanya kita urutkan dari besar ke kecil. Datanya kita urutkan dari besar ke kecil. Kemudian langkah berikutnya adalah kolom P. Px1 ini adalah tadi rumus Weibull. Rumus Weibull P sama dengan P sama dengan I per N plus 1. I-nya adalah nomor urut. Nomor urut ada ini. Nomor urut 1, 2, dan seterusnya. Jadi kalau ini nomor urut 1, maka ini adalah 1 per N-nya tadi 11 data plus 1. Jadi 1/12. Gitu. Ya. Jadi 1/12, 1/12 itu berarti berapa? Kalau 1/12? 0,08 0,083. Ya. Nah, makanya ini dapat nih PX-nya 0,083. PX ini adalah peluang teoritis, ya. Peluang empiris. Peluang empiris ya tadi istilahnya. Peluang empiris ya. Jadi hanya berdasarkan nomor urut. Jadi yang mempengaruhi hanya jumlah datanya aja. Jadi kalau jumlah datanya 10 ya ini ya 10 plus 1 jadi gitu ya. Tapi nomor urutnya ya ini sesuai nomor urut gitu. 1, 2 dan seterusnya. Ya. Sampai sini dipahami? Oke, nah berikutnya adalah FT. Nah, jadi kalau di Smirnov itu kita mau mencari nilai probabilitasnya. Jadi dibalik. Kalau di perhitungan apa namanya hujan rancangan yang rumus XT sama dengan X rata-rata ditambah K kali standar deviasi, itu kita kan mencari nilai XT, ya. Kan kita kan punya rumus XT, X T sama dengan X rata-rata ditambah K kali standar deviasi. Kan kita punya rumus itu ya. Kita kan mau mencari XT. Nah, kalau di sini terbalik. XT-nya ini ada dianggap sebagai XT-nya. Kita mau mencari ini tuh probabilitas berapa persen gitu. Kalau berdasarkan teori empiris, ini adalah probabilitas 0,083 atau 8,3% gitu ya. Nah, kita mau cari ini tuh berdasarkan teoritisnya berapa persen gitu. Nah, berarti kan kita mau mencari, kan ini kemarin kita cari K ini tergantung dari probabilitasnya ya, tergantung dari periode ulang nilai K ini. Nah, sekarang kita mau mencari nilai K-nya. K-nya berarti itu sama dengan, K-nya jadi gimana persamaannya? K sama dengan XT min X rata-rata dibagi standar deviasi. Begitu nggak Iya. rumusnya? Begitu tidak tertukar nggak? Sudah betul? Oke, nah FT ini itu adalah sama dengan nilai K tadi gitu. Ya, jadi kolom ini diperoleh dari persamaan ini. Jadi silakan kalian kalau mau dicatat ya sambil dicatat. Karena ini nggak ada uraiannya, jadi sambil dicatat kalau perlu. Jadi K ini, FT ini adalah
nilai XT min X rata-rata dibagi standar deviasi. X rata-ratanya kan sudah dihitung ya sebelumnya, standar deviasi juga sudah dihitung. Ini XT-nya adalah sama dengan XI, atau ini biar mudah, ini aja menjadi XI. XI min X rata-rata bagi standar deviasi. Coba sekarang 117,967 dikurangi 94,071 dibagi 13,798. Berapa hasilnya? Berapa K-nya jika XI-nya ini 117,967 dikurangi 94,071 dibagi 13,798. Berapa dapatnya? 1,73. 0,731. Ya, 1,731. Nah, inilah gitu. Ya. Jadi kita nyari dulu nilai K-nya. Tujuannya kita mau mencari nilai P. Sebetulnya tujuan ini kita mau nyari P teoritis ini. Cuma untuk mendapatkan P ini saya perlu nilai K. Karena nilai P ini dipengaruhi oleh nilai K gitu. Ya. Nah, kita belum bisa langsung mendapatkan nilai P-nya. Karena nilai K ini kan untuk semua distribusi sama ya, karena rumusnya kan hanya dari ini. Jadi mau distribusi gumbal, log normal, kalau log normal mungkin berbeda karena nilainya log. Untuk distribusi gumbal misalnya, ini FT-nya atau K-nya akan sama gitu, karena parameternya sama, X rata-rata dan standar deviasinya sama. Nah, yang membedakan adalah di sini. Ini ada luas dinamakan dengan luas kurva. Luas kurva ini adalah kita lihat dari tabel yang ada di bukunya Imade di lampiran paling akhir. Tabelnya ini saya nanti bisa dilihat di buku Imade ya. Ini ada di buku Imade di lampiran yang terakhir, lampiran 3.9. Nah, ini tabel luas kurva untuk distribusi normal. Cara bacanya adalah kita mendapat nilai K. Jadi ini adalah nilai K. Ini yang ke bawah ini adalah nilai K. Kemudian ini yang ke samping itu adalah desimalnya. Jadi cara bacanya, misal kita punya K-nya 1,732. Berarti 1,732 itu kan adanya di bawah ya. Sorry. Adanya kan di bawah ya 1,7 ini. Adanya ini kan 1,7. Iya, Bu. Sebentar. Ini saya hilang. Pensilnya hilang. Mana pensilnya? Ya, ini 1,7. Sebentar. Nah, bisa coret-coret. Di sini deh. Nah, ini kan 1,7. Kemudian kita 1,732. Berarti desimalnya berapa? 0 kurang berapa? Itu kan 1,732 dikurangi 1,7. Itu ya? 0,032, Bu. 0,032. Berarti ini kan 0,03. Ya, ini sorry. Ya, ini ada 0,03 dan ada ini 0,04. Ya, berarti ada di antara ini kan? Ya, berarti besarannya ada di antara ini. Gitu. Ada di antara 0,9582 dengan 0,95
9591. Kita interpolasi gitu. Dapatlah nilai untuk 1,732. Didapat luas kurvanya 0,958 sekian sebetulnya. Karena kan ininya sedikit ya 0,032, mungkin jadi lebih mepet ke sini gitu. Nah, nanti untuk 1,04 sekarang. 1,04 berarti ini 1 ya. Kita pakai yang 1, kemudian dengan 0,04 ya. Berarti di hasilnya adalah yang ini 0,8508 atau 0,851 kalau kita mau 3 digit. Seperti itu. Nah, ke bawahnya juga sama. Paham cara baca tabelnya? Kalau negatif bagaimana? Kalau negatif sama saja. Kalau negatif, ini ada tabel untuk nilai yang negatif juga gitu. Jadi kalau misalnya tidak ada di antara yang ini, ya berarti interpolasi gitu. Kalau nilainya di antaranya berarti diinterpolasi. Oke? Paham? Paham, Bu. Nah, berikutnya adalah menghitung itu luas kurva. Nah, P aksen X ini adalah 1 min luas kurva gitu. Ya, jadi probabilitasnya adalah 1 dikurangi dengan luas kurvanya, yaitu berarti 1 dikurangi 0,958 sekian ya. Ini karena ada digitnya di belakang, jadi 0,042. Nah, ke bawahnya juga sama. Berikutnya bentar ya. Oke. Nah, berikutnya adalah kita mau mencari nilai delta P. Delta P di sini ini adalah P empiris dikurangi dengan P teoritisnya ya. Jadi kolom E dikurangi kolom H. Ya, nanti dicari hitung delta P-nya. Ini sebetulnya nilainya adalah nilai absolut ya. Nilai absolut. Absolut itu artinya nilainya dia tidak dipengaruhi oleh tanda positif negatif, jadi nilainya absolut. Nah, kita hitung delta P-nya untuk semua masing-masing data. Kemudian kita cari simpangan maksimumnya atau delta P maksimumnya. Ini adalah nilai paling besar dari ini. Ya, nilai maksimumnya itu ya. Nah, kalau misalnya kalian tidak buat absolut, kalau di PPT kan saya tidak buat absolut ya. Ininya ada tanda negatifnya. Nah, yang kalian lihat adalah angkanya ya. Untuk delta P max ini adalah nilai yang paling besar tanpa melihat tanda plus minusnya. Ya, perlu diingat kalau kalian ininya tidak dibuatkan absolut dari awal, berarti apa adanya gini kan ini ada min 116 ya. Kalau kita lihat tanda plus minus ini kan tidak paling besar ya. Yang paling besar kita pasti lihatnya yang positif. Betul? Nah, itu untuk kasus ini, untuk yang diuji Smirnov ini kita tidak melihat tanda plus minusnya. Kita anggap ini absolut, jadi yang kita lihat adalah besarannya saja. Jadi kalau lihat besarannya berarti yang paling besar yang mana?
116. 0,116 gitu ya. Nah, kemudian kita sudah dapatkan nilai delta P maksimumnya. Dengan delta P maksimum 0,116 ini, kemudian kita bandingkan dengan delta P kritis kita. Tadi delta P kritis itu adalah ini. Tadi kita jumlah datanya berapa? 11. Berarti ada di antara ininya 0,05. Berarti ada di antara 0,41 dengan 0,34. Kita interpolasi untuk mendapatkan delta P kritisnya. Oke? Paham sampai sini? Paham, Bu. Oke. Nah, selanjutnya kita bandingkan nih. Ya, kita bandingkan dengan delta P kritis. Ternyata ini lebih kecil dari delta P kritisnya. Berarti untuk distribusi normal itu memenuhi standar, memenuhi uji Smirnov gitu. Ya. Jadi kalau lebih kecil dia memenuhi uji Smirnov. Nah, sekarang kalau distribusi Gumbel seperti apa? Untuk distribusi Gumbel prinsipnya sama. Yang membedakan adalah kita mencari nilai T-nya. Nilai P-nya. Kenapa? Karena nilai P untuk kita mencari nilai P untuk distribusi Gumbel itu nanti dipengaruhi oleh nilai YT. Ya, kan kita mau cari T nih. Kan untuk mencari P ini kan kita perlu T. Kalau di Gumbel, ya. Kalau di Gumbel kan dia tabel YT itu kan dia tergantung nilai T. Si nilai YT ini kan tergantung nilai T. Kita lihat. Nah, ini kan tergantung nilai T-nya. Nilai P ini tergantung nilai T, karena tadi P sama dengan 1/T. Ya, jadi kita harus nyari P-nya, T-nya dulu. T-nya kita dapat dari ini, dari rumus ini. YT sama dengan min ln kali min ln T min 1/T. YT-nya dari mana? YT itu adalah nilai dari nilai K. K-nya itu yang kita tadi hitung, yang itu kan tadi XI sama dengan X rata-rata ditambah K kali standar deviasi. Tadi K sama dengan XI min X rata-rata per standar deviasi. Ini K ini sama dengan FT. Ya, FT sama dengan K ini tuh kan yang ini kan K ya. Nah, K kita sudah dapat K. K sama dengan K sama dengan YT min YN per SN. YN dengan SN diketahui tidak? Sudah diketahui belum? YT sama YN sama SN ya. Tadi di data sudah, Bu. Sudah. Berarti kita bisa hitung YT nggak kalau gini? Kalau sudah YN dan SN-nya diketahui, bisa dihitung nggak YT-nya? Berarti YT-nya sama dengan, kan K-nya sudah dihitung nih di kolom FT. Ya. Maka YT sama dengan, apa YT-nya? Kalau dari persamaan ini nih. KT dikali SN ditambah YN, Bu. Gimana? KT dikali SN ditambah YN. K kali SN SN ditambah YN. tambah YN.
ya. Jadi kita cari nilai YT-nya. YT-nya sama dengan K kali SN ditambah YN. Nah, jadi kolom ini adalah nilai K atau nilai FT dikali standar deviasi ditambah YN-nya gitu. Ya, itu adalah nilai YT-nya. Nah, YT sama dengan min ln, YT-nya adalah ini. Kita mau cari T. Ya, kita mau cari nilai T-nya dari mana? Saya ini kalau bisa kalian turunkan rumusnya pakai persamaan diselesaikan dengan persamaan matematik, silahkan. Kalau enggak, kita trial and error gitu ya, supaya dari peroleh nilai YT-nya itu mendekati nilai YT yang berdasarkan rumus ini gitu. Misalnya di sini T-nya ternyata dapatnya 9,25, berarti T-nya di 9,25 di nilai YT-nya itu 2,168 gitu. Misalnya kita coba dari YT-nya T-nya dari 10 misalnya. 10 2,25, kita 9,25 misalnya ya. Nah, 2, ya itu nanti silahkan bisa beda-beda tiap ini trial and error-nya gitu, yang paling mendekati gitu. Ya. Nah, itu adalah T-nya. Kemudian P di sini adalah P sama dengan 1 per T. Berarti 1 dibagi 9,25 ini. Dapatlah P teoritisnya 0,108. Jadi kalau menurut Gumbel, ujian 117 ini ada probabilitasnya adalah 0,108. Nah, ini nanti akan ada selisihnya delta P-nya ya. Ini saya absolutkan saja. Delta P-nya yang empiris dikurangi dengan teoritis. Nah, nanti kalian cari delta P maksimumnya berapa? Delta P maksimumnya berapa berarti? Yang paling besarnya. 0,127. 0,127 ya. Nah, kita bandingkan dengan tadi delta P kritisnya. Delta P kritisnya itu 0,41. Ini masih lebih kecil dari P maksimumnya. Delta P maksimumnya lebih kecil dari P kritis. Berarti kesimpulannya distribusi kita itu bisa diterima. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Cukup jelas? Cukup, Bu. Oke. Kalau sudah cukup jelas, kita nanti tugasnya ya, tugas perorangan hari ini kalian kerjakan untuk uji Smirnov. Untuk uji Smirnov distribusi log normal, semua distribusi dikerjakan lagi, termasuk dengan yang contohnya. Ya, ditulis tangan. Boleh mengerjakannya pakai Excel, tapi ditulis tangan dan ada contoh perhitungannya. Jadi semakin lengkap contoh perhitungannya, nilainya akan semakin maksimal. Tapi kalau hanya tabel saja, ya nilainya setengahnya gitu. Jadi tetap harus ada contoh perhitungannya. Ditulis tangan ya, dan dikumpulkan, nanti difoto, dikumpulkan di Google Drive. Oke. Waktunya sampai kapan? Waktunya harus nanti sampai besok ya. Besok jam 12 siang.
Oke, kalau sudah jelas tugasnya, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Jadi materi di analisis frekuensi sudah selesai ya. Jadi harusnya kalian sudah bisa mengerjakan sheet berikutnya di tugas besar. Oke, saya lanjut ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya anggap sudah paham gitu ya. Jadi tidak ujian sudah bisa semua ya. Oke, berikutnya adalah kita masuk ke materi selanjutnya mengenai distribusi hujan jam-jaman. Ya, kalau kita lihat di sheet tugas besar kalian itu ada sheet. Nah, harusnya ini nanti setelah libur Lebaran sheet ini sudah terisi ya. Kan kalian libur Lebaran cukup panjang ya, sampai hampir 2 minggu ya libur Lebarannya. Harusnya saya belum ada edaran resmi untuk masuknya lagi kalian tanggal berapa. Nah, ini nanti setelah masuk kuliah, masuk libur Lebaran ini sudah terisi ya sheet yang analisis frekuensi. Sebentar ya, saya izin sebentar.
Oke, kita lanjutkan ya. Jadi ini nanti diisinya sampai ini ya, target setelah libur Lebaran analisis frekuensi sudah selesai ya, sampai keluar hasil ujinya yang memenuhi distribusi apa, kemudian rekapan hujan rancangannya ya. Rekapan hujan rancangan seperti ini dibuatkan rekapannya, dan rekapan distribusi yang memenuhi distribusi apa untuk masing-masing uji Chi kuadrat dan Smirnov. Oke, jelas? Boleh nanya. Iya. Bu, Apa? untuk data yang tadi pakai data yang mana ya, Bu? Data yang mana? Yang tugas? Iya. Yang tugas pakai yang di PPT. Yang materi Baik. kuliah, yang datanya samakan dengan sama datanya yang ini ya. Baik, Bu. Template-nya mah kalian boleh bikin sekalian buat template di tugas besar, silahkan, tapi datanya pakai data yang ini gitu. Ya, jadi sama semua satu kelas datanya. Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang baru, yaitu distribusi hujan jam-jaman. Jadi kan setelah tadi kita bahas, kita mendapatkan misalnya ternyata yang memenuhi itu adalah distribusi log Pearson 3 gitu misalnya. Nah, maka yang digunakan untuk analisis berikutnya adalah hujan rancangannya adalah ini untuk 5 tahun, 10 tahun, 25, 50 dan 100 tahun ya. Jadi kita gunakannya ini, yang ini kita tidak gunakan gitu ya. Tapi tetap harus dihitung di awal gitu ya. Tahapan ini tetap harus dilakukan karena kan kita tidak tahu distribusi mana yang memenuhi gitu. Kemudian nah, hujan rancangan ini adalah hujan harian ya. Hujan ini adalah besaran hujan harian. Padahal untuk membuat debit banjir rancangan kita memerlukan hujannya adalah hujan jam-jaman, karena interval hidrografnya itu adalah dalam jam. Interval waktunya dalam jam. Jadi kita harus merubah hujan harian tadi menjadi hujan jam-jaman. Nah, sebelum ke situ, kita tahu karakteristik hujan itu ada tinggi hujan, ada durasi hujan, intensitas hujan, distribusi hujan temporal, dan distribusi hujan secara spasial. Nah, tinggi hujan itu adalah jumlah atau kedalaman hujan yang terjadi selama durasi hujan, dan yang dinyatakan dalam ketebalan air di atas permukaan datar dalam satuan milimeter. Nah, kalau durasi itu lama waktu terjadinya hujan. Bisa dalam menit, dalam jam gitu ya. Atau biasanya dalam jam ya. Kemudian intensitas jam itu adalah besaran laju hujan atau tinggi air per satuan waktu. Satuannya milimeter per jam. Kalau distribusi hujan terhadap waktu temporal ini biasanya kita gambarkan dalam bentuk hitograf ya. Hitograf itu seperti ini bentuknya. Kemudian ada lagi distribusi hujan secara spasial, karena kita tahu bahwa hujan itu tidak merata ya secara ruang. Spasial ini ruang ya, secara ruang, secara tempat itu tidak merata, maka ada yang dinamakan dengan distribusi hujan secara spasial. Nah, kemudian keadaan curah hujan, ada yang dinamakan dengan hujan sangat ringan, hujan ringan, sampai dengan hujan sangat lebat, dengan parameternya seperti ini. Kemudian distribusi hujan jam-jam, model distribusi hujan jam-jaman. Pertama ada yang ada yang menggunakan model hitograf hujan rencana seragam. Jadi ini distribusi hujannya ini seragam sepanjang artinya setiap jamnya besaran hujannya sama. Jadi intensitas hujan setiap jamnya itu sama dengan tinggi hujan dibagi dengan jumlah jam atau durasi hujan rencananya. Jadi kalau ada hujan 100 mili dengan lama durasi hujannya 5 jam, maka masing-masing setiap jamnya itu adalah 100 per 5 gitu. Itu yang distribusi seragam ya. Kemudian ada yang distribusi hujan rencana segitiga. Ini distribusi hujan rencananya membentuk segitiga. Nah, ini berarti karena membentuk segitiga, dia ada yang dinamakan dengan waktu puncaknya.
dengan hujan puncaknya atau intensitas puncak intensitas hujan rencana. Kalau ada puncaknya berarti kita juga harus tahu itu kejadiannya di jam berapa. Makanya ada waktu puncak ya. Puncak intensitas itu sama dengan 2x per T atau 2 kali tinggi hujan rencana dibagi dengan durasi hujan. Dan tinggi puncak atau waktu puncak itu sama dengan R kali T, di mana R-nya adalah rasio antara waktu puncak durasi hujan rencana yang nilainya antara 0,3 sampai dengan 0,5. Jadi kalau kita punya hujan periode ulang 2 tahun sebesar 110,50, hitung hitograf segitiga dari hujan rencana tersebut dengan R-nya 0,38 dan durasi hujan rencananya 2 jam, maka intensitas puncak hujannya adalah 2 kali hujan rencana kali ini, dalam hal ini 110,5 dibagi dengan T, durasi hujan, yaitu 110,5. Nah, waktu puncaknya itu adalah 0,38 atau R kali dengan durasi hujan. Dan TB ini adalah waktu turun. Ya, waktu turun artinya dia dari puncak ke turun, ini waktunya adalah total durasi hujan dikurangi dengan waktu puncak. Nah, sehingga bentuknya adalah membentuk segitiga. Ini yang model yang kedua. Yang ketiga ini adalah model ABM atau Alternative Block Method. Nah, ini hidrograf ini nanti menghitungnya berdasarkan rumus Monod. Dia bentuk sebetulnya hujan itu, distribusi hujan secara temporal itu dia tidak polanya itu mungkin berbeda-beda di setiap tempat. Ada yang mungkin polanya tuh hujannya tuh di jam pertama sudah besar langsung, tapi besar kecil kecil kecil, atau ada yang kecil 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 besar gitu ya. Jadi puncaknya ada di tengah-tengah misalnya, kemudian dia turun lagi. Nah, ini model ABM ini mengikuti polanya itu seperti ini. Jadi dia dari kecil 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 terus besar, kecil turun lagi gitu, seperti itu. Ya. Ini yang ABM. Nah, bagaimana cara membuat ini gitu. Caranya adalah misal kita punya hujan periode ulang 10 tahun, besarnya 155 mili dengan interval waktu delta T-nya 1 jam, maka ABM-nya adalah caranya adalah seperti ini. Pertama kita durasi hujan, kolomnya kita buat kolom-kolom seperti ini. Ada durasi hujan, itu ada durasi 1, 2, 3 sampai dengan 7 jam. Nah, 7 jam ini adalah asumsi. Kenapa 7 jam? Kita mengasumsikan hujan harian itu terjadi selama 7 jam gitu. Nah, ini tergantung lokasi juga. Ada yang hujannya itu antara 6 jam, ada yang 5 jam gitu ya. Nah, kita bisa cari referensi kalau hujan di Jawa Barat misalnya, itu durasi hujan di Jawa Barat itu rata-rata berapa lama sih? Itu ada penelitiannya biasanya. Nah, saya juga pernah melakukan penelitian terkait dengan lamanya hujan atau durasi hujan di Das Citarum. Itu hasilnya antara 7 sampai 8 jam ya durasi hujannya. Nah, misalnya kita ambil durasi hujannya 7 jam. Kita buat berarti ini sampai 7 jam. Interval waktunya, ini kan berarti kalau kita lihat ini adalah interval waktunya setiap 1 jam. Ya, 2 ke 1 kan 1 jam. Interval waktunya kan 1 jam. Berarti delta T-nya 1 jam. Nah, kolom I, ini adalah intensitas hujan. Kita hitung dengan menggunakan rumus Monod seperti ini. X24 per 24 kali 24 per T pangkat 2 per 3. Nah, X24-nya itu apa? X24 itu adalah X24 itu adalah ini, yang X10 ini. Nah, X24 dengan X10, X24 ini tuh simbol ya. Dia X24 ini menunjukkan hujan harian rancangan.
ya, simbolnya gini X24. Tapi kalau X10 ini, yang ini, itu adalah hujan rancangan periode ulang 10 tahun. Jadi 10-nya menunjukkan periode ulang. Tapi kalau di sini 24 ini bukan menunjukkan periode ulang, tapi menunjukkan itu adalah hujan harian rancangan atau hujan harian rencana. Seperti itu ya. Jadi hati-hati ya, notasinya hampir sama tapi maksudnya berbeda. Kalau X10 ada X5, X25 itu menunjukkan periode ulang. Tapi kalau di rumus Mononobe ini menunjukkan hujan harian rencana. Ingat ya. Oke, nah berarti X24-nya ini adalah 155. Berarti untuk yang kolom pertama ini adalah 155 per 24 kali 24 per T-nya adalah ini per 1 pangkat 2 per 3. Yang dipangkatkan adalah ini. Coba dihitung berapa. Ya, dihitung berapa? 53,73 Bu. 53,73. Nah, ini dapat ya kurang lebih ya, bersama. Karena mungkin desimalnya ya pembulatan. Nah, ini juga sama yang jam yang jam kedua ini T-nya adalah 2 ya. Berarti ini T-nya 2. Yang jam ketiga T-nya 3 gitu. Yes? Jadi ke bawahnya tinggal ganti T-nya aja gitu. Ya, T-nya adalah yang kolom pertama. Ya. Nah, kemudian ada delta X. Delta X ini adalah selisih antara hujan yang ditinjau dengan hujan sebelumnya. Berarti ini yang jam pertama ada hujan 53,74, berarti jam sebelumnya kan nggak ada. Berarti delta X-nya 53,74. Nah, yang jam kedua itu adalah 67,7 dikurangi 53,74. Benar nggak 13,97? Benar, Ibu. Oke. Jadi ini diperolehnya dari sini ya. Ini juga sama, tinggal dikurangi ke atas gitu ya. Oke. Nah, berikutnya delta X. Nah, delta X-nya ini adalah kolom sebentar. Oh, delta ini kan delta X dalam milimeter ya. Berarti ini hujan, besaran hujan. Kolom berikutnya ini adalah delta X dalam persen. Kita mau tahu jam pertama itu berapa persen besarannya. Yang kedua berapa persen dan seterusnya. Berarti kita ini yang 53,74 ini kita menjadikan persen. Ya, caranya bagaimana? Caranya 53,74 dibagi totalnya. Totalnya tadi ini berapa totalnya? 102. 102,79 kali 100% kali 100. Berarti berapa? 52,28%. Ya, berarti ini adalah 52,28. Yang ini juga sama 13 per 102 kali 100 gitu. Ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mau membuat hitografnya, ya, distribusi per jamnya jadinya bagaimana? Karena tadi ABM itu dia polanya adalah dari kecil, besar, terus paling puncaknya, paling besarnya ada di tengah gitu ya, dan turun lagi. Nah, kita urutkan sekarang. Kita urutkan yang paling besarnya ada di tengah, berarti yang paling besar berapa? 52,28 ini kita urutkan, kita simpan di tengah. Tengahnya itu ada di jam keempat karena kebetulan itu 7 jam, berarti tengah-tengahnya ada di jam keempat ya. Kemudian jam pertamanya bagaimana? Jam pertamanya kita lihat nilai yang paling kecil. Nilai yang paling kecil berapa? Di sini 5,01. Berarti 5,01 kita tempatkan di jam pertama.
Kemudian jam terakhirnya kita ambil nilai paling kecilnya yang kedua, 5,6. Tuh. Yang ketiga yang nomor urut yang kedua berarti yang nomor berikutnya, paling besar berikutnya gitu. Ya. Bisa disusun seperti itu sehingga posisinya nanti dia akan kalau kita gambarkan itu nanti seperti tangga gitu ya, naik kemudian nanti turun lagi gitu ya. Nah, ini adalah dalam persen. Sementara hujan itu dalam satuan milimeter. Berarti kita kembalikan persentase ini menjadi nilai hujannya dalam satuan milimeter. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Nih 7,76 ini dapat dari mana sih? Ini kan artinya 5,01% ya, hujannya 5,01%. Berarti kalau kita punya hujan 155, 5,01% itu berapa sih? Bagaimana cara hitungnya? Berarti 5,01 kali 155. Gitu? Betul nggak? Ya. Berarti 5,01% kali 155 berapa besarnya? Berapa? 7,76 Bu. Berapa? 7,76. Nah, 7,76. Ini kan hasilnya 7,76 ya. Kemudian yang di bawahnya juga sama, 9,93 6,41% kali 155 dan seterusnya. Jadi ketika kita jumlahkan total hujannya adalah sama 155 dan harus sama. Kalau tidak sama berarti salah hitungannya gitu. Jadi total hujan ini harus sama dengan hujan rencana kita di awal gitu. Jelas? Yang mau ditanyakan nggak? Jelas, Bu. Jelas ya. Oke. Nah, berikutnya metode lain ada yang metode Tadashi Tanimoto. Nah, kalau Tadashi Tanimoto ini dia mengeluarkan distribusi hujannya itu asumsinya 8 jam. Dengan distribusi jam pertama 26%, jam kedua 24%, jam ketiga 17%, dan seterusnya. Gitu. Jadi nanti tinggal dikalikan aja hujan rencana kita dikalikan dengan persentasenya. Ya, lebih mudah sebetulnya kalau yang Tadashi Tanimoto. Kemudian ada juga yang berdasarkan Adidharma, ini dari Pusat Air melakukan penelitian juga pola distribusi hujan yang ada di Jawa Barat. Ya kita bisa menggunakan juga kalau 3 jam dia ininya seperti ini distribusinya gitu dan seterusnya. Ya. Nah, yang paling baik nanti untuk tugas besar gunakan yang ABM ya. Untuk tugas besarnya nanti distribusi hujan jam-jamannya pakai ABM. Oke, berikutnya adalah hujan efektif. Nah, hujan efektif ini adalah hujan Hujan efektif ini adalah hujan yang menjadi limpasan. Nah, kita kan tahu kalau hujan itu hujan yang turun ke lahan itu ya. Ini kan tidak 100% menjadi limpasan ya. Ada yang kemana? Yang hilang. Hilangnya kemana? Sebarang Meresap Air ke tanah Bu. Ya? Hilang kemana? ke filtrate ke tanah, Bu. Ya, terinfiltrasi masuk ke dalam tanah ya, atau ada yang tertahan di cekungan-cekungan gitu ya. Nah, makanya hujan itu ini kan P total ya, hujan totalnya. Hujan total itu tidak semuanya menjadi hujan efektif karena ada hujan yang dia hilang gitu ya, ada komponen hujan yang hilang. Nah, komponen hujan yang hilangnya ini bisa infiltrasi, bisa karena cekungan dan lain-lain.
Nah, makanya yang menyebabkan banjir itu adalah hujan yang efektif gitu. Jadi ketika kita menghitung banjir, kita tidak serta-merta menghitung hujannya itu adalah hujan total keseluruhan. Hujan total ini sama dengan hujan rancangan, hujan rencana P5 tahun, P10 yang tadi kita sudah hitung di awal di analisis frekuensi. Nah, itu tuh nanti kita proses dulu menjadi hujan efektif gitu. Jadi ada proses menjadi hujan efektif dulu karena P5 hujan rencana ini tidak 100% menjadi limpasan. Pasti ada faktor yang hilang gitu ya. Jadi itu yang dinamakan dengan hujan efektif. Nah, untuk menghitung hujan efektif sebetulnya banyak metodenya. Kalau di rasional itu nanti ada dipengaruhi oleh parameter nilai C atau koefisien limpasan. Yang ini merupakan fungsi tutupan lahan. Karena infiltrasi itu kan dipengaruhi oleh tutupan lahan ya. Kalau tutupan lahannya di hutan, ya, kalau dia jenisnya tutupan lahannya hutan dengan pemukiman, itu kan berbeda. Kalau hutan berarti dia akan menyerapkan airnya lebih besar. Betul? Betul, Bu. Betul. Ya, berarti nilai C-nya itu akan lebih kecil. Nilai koefisien limpasannya. Lain kalau dengan di pemukiman, nilai C pemukiman itu besar karena hampir 100% hujan itu menjadi limpasan. Karena kan dia yang terinfiltrasinya kecil. Makanya C-nya kalau untuk pemukiman itu bisa sampai 0,9 gitu ya, artinya 90% menjadi limpasan. Tapi kalau hutan mungkin 0,4 nilai C-nya atau 0,6 gitu. Jadi hanya 60% yang menjadi limpasan seperti itu. Ya, itu bisa berdasarkan parameter C. Atau bisa juga dengan menggunakan pendekatan P efektif dihitung dengan SCS, Soil Conservation Service. Nah, nanti ini akan kita gunakan untuk perhitungan di tugas. Ya, nanti kalau di rasional beda lagi kita pakai C. Tapi nanti yang C makanya saya akan bahas di rasional di bab yang lain gitu. Nah, untuk di sini saya menggunakan rumusnya adalah yang ini, hujan efektif. Jadi hujan efektif itu sama dengan hujan total kedalaman hujan dikurangi dengan inisial abstraksi dikuadratkan dibagi dengan kedalaman hujan min IA plus S. IA-nya adalah inisial abstraksi atau kehilangan awal dan S-nya adalah storage retensi maksimum oleh air tanah dengan rumus 25.400 min per CN min 254. Nah, CN inilah yang mempengaruhi besar kecilnya hujan efektif yang dihasilkan. Karena CN ini dipengaruhi oleh jenis tanah dan juga tata guna lahan. Ini jenis tanahnya ada A, B, C, D ini berdasarkan Hydrologic Soil Group HSG ya. Jenis tanah berdasarkan Hydrologic Soil Group ini dimana semakin untuk yang A ini adalah yang paling paling lolos air, jadi paling mudah meresapkan air. Yang D-nya ini adalah yang paling sulit meresapkan air. Ini bisa dilihat dari nilainya untuk tutupan lahan yang sama. Ya, misalnya tanah yang diolah dan ditanami dengan konservasi. Untuk jenis tanah A ini 72, untuk jenis tanah D 91. Artinya yang 91 ini dia paling sedikit meloloskan airnya gitu. Jadi hujan efektif yang jadi run off-nya itu besar gitu. Nah, kita bisa bandingkan juga antara hutan dengan pemukiman. Misalnya untuk jenis tanah yang sama, misalnya di jenis tanah D misalnya ya. Kalau hutan itu 83 misalnya. Nah, kalau pemukiman itu kita ambil misalnya berapa? Pemukiman 92 gitu misalnya. Itu kan pemukiman lebih besar ya nilai C-nya, nilai CN-nya gitu. Ya, nanti ini kita tinggal masukkan ke persamaan tadi, kita bisa menghitung P efektifnya. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Materinya sudah selesai. Paham? Alurnya, logikanya bisa dipahami?
Nah, ini juga ada di sini sorry, sini ya. Ada nih menghitung hujan efektif. Jadi yang saya tugas besar ini tuh saling keterkaitan gitu ya. Nanti ada hujan efektif, baru nanti distribusi hujan jam-jaman, nanti ada intensitas hujan, dan terakhir adalah rasional. Baru nanti masuk ke HMS dengan Pak Diki gitu. Untuk menghitung debit banjir dengan dengan hidrograf. Oke, tapi untuk tugasnya sampai sini, kalau kalau bisa progres sampai sini lebih baik lagi. Berarti untuk menghitung hujan efektif butuh data apa kalian? Kira-kira butuh data apa? Tadi kita mau menghitungnya pakai CN ya, pakai tabel CN. Tabel CN itu yang ini. Berarti butuh data apa untuk tugasnya biar bisa mengerjakan tugasnya? Jenis tanah suatu Jenis lahannya, Bu. tanah dan tutupan Tutupan lahannya. lahannya. Sudah punya jenis peta tutupan lahan? Sudah punya? Maaf, Bu, untuk petanya maksudnya. Mm-mm. Kayaknya kayaknya belum, Bu. Belum. Oke, nah saya lupa di drive yang saya share sudah ada apa belum ya? Ada kayaknya sudah ada. Saya pernah saya share tutupan. Coba dibuka. Nanti coba dicek ya di yang saya share itu drive-nya itu ada tutupan lahan, sudah ada tutupan lahan atau belum? Kalau belum ada nanti saya share datanya. Nanti ngolahnya di QGIS ya. Ngolah tutupan lahannya kan kalian perlu luasannya ya. Mencari nilai CN-nya nanti saya bahas lagi setelah setelah apa namanya? Setelah libur Lebaran ya. Untuk cara menghitung mengolah data di QGIS-nya. Oke, mungkin saya cukupkan dulu ya untuk materi hari ini. Kita screenshot kehadiran dulu. Boleh dinyalakan kameranya. Luar biasa, ada yang lagi di jalan, ada. Ibu, Mudah-mudahan izin efektif ya. bertanya. Iya, boleh. Putus-putus, Arno. Tugas yang Polygon Tizen itu dikumpulinnya G Drive atau Oh bagaimana, iya, Bu? yang Tizen kelas ini belum dikumpul ya. Ya, sekalian aja di G Drive ya, di foto terus di-upload di G Drive. Baik, Bu. Terima kasih. Ya. Oke, saya screenshot dulu ya. Sebentar, baru yang lainnya nggak bisa nyalakan kamera. Ini dari Livia, Anissa, Naomi, Mega, Pasa, Gusti, Kaila, Adina, Malki, Rais, Avila. Ibu Levia sudah on cam.
dari tadi. Oh, ada dua ininya. Oke, nanti absennya saya lihat di daftar ini ya, untuk absennya di daftar Zoom. Saya absennya belakangan karena mungkin kalau tadi masih baru sedikit di awal yang hadir. Jadi kali ini harapannya sih sudah hadir semua gitu dan menyimak semua meskipun tidak ideal ya. Ada yang sambil di jalan, ada yang nggak tahu sambil apa, tapi mudah-mudahan materinya bisa diterima dan kalau ada yang tidak jelas bisa ditanyakan ya. Oke, saya tutup dulu untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. warahmatullahi Assalamualaikum Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. wabarakatuh.